Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah sunnah sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kesunahan kita, kalau kita sudah kemarin bahas tentang masalah wudhu, terus kemudian doa sesudah berwudhu, kemudian kita juga membahas tentang masalah tayamum, ya, maka sebenarnya itu masih berkesinambungan, ya, dengan sunnah-sunnah sholat yang akan kita kerjakan. Artinya sunnah sholat wajib yang akan kita kerjakan. Setelah itu, setelah kita berwudu, maka sunnahnya apa? Yaitu kita masuk ke dalam masjid, melakukan sholat sunnah. Bisa melakukan sholat sunnah, namanya tahiyatul masjid, karena kesunahan loh, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi ketika masuk ke masjid itu kita membaca doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli min abwaba rahmatik. Itu sunnah, masuk ke dalam masjid karena itu rumah Allah, maka kita doa, ya Allah, Allahumma ftahli, ya, Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah, ampunilah dosa saya, waftahli, dan bukalah abwaba rahmatik, pintu rahmatmu. Maka sudah selayaknya ketika orang itu punya masalah, punya problem, datanglah ke masjid, mohonlah solusi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu menjadi hal yang terbaik, menjadi cara yang terbaik agar supaya masalah itu bisa diberikan solusi oleh Allah. Jadi dengan kita masuk ke dalam masjid, kita doa, kemudian kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Kata tahiyat adalah itu sebuah penghormatan. Kenapa kita harus sholat tahiyatul masjid? Karena kita menghormati, kita sedang menuju atau di dalam rumah Allah, sehingga ketika kita mau masuk kepada zat yang menciptakan kita, maka kita harus salam. Setelah salam kita harus dengan cara kita sholat tadi. Tahiyat itu artinya apa? Salam, penghormatan kita kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau seandainya kita masuk ke dalam masjid tidak salam, berarti kita bisa menggambarkan seandainya ada orang masuk ke dalam rumah kalian tanpa salam, kira-kira etikanya itu pas atau tidak? Kan tidak. Ada orang mengatakan, loh, kamu masuk ke rumahnya orang kok tidak salam, bisa dikatakan kamu itu sebagai seorang pencuri, walaupun sudah kenal orangnya. Tapi secara etika, maka kita memang dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah selesai, ya, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, baru kita azan di masjid itu. Ya, azan, melakukan azan, karena itu rumah Allah, sehingga orang yang ada di sekeliling masjid, orang yang ada di sekitar masjid itu akan mendengar panggilan Allah. Sebagaimana lafaz di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, ini lafaznya. Kalau nanti kalian belum hafal, ya
harus kalian hafalkan. Paling tidak anak-anak SMP As-Salamah itu bisa azan dengan baik, kemudian nanti bisa iqamah dengan baik. Azan mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, lafadznya itu sama semuanya, kecuali ketika kita azan pada waktu sholat subuh. Hayya 'alas shalah, ini ya, hayya 'alal falah, yang kalimat hayya 'alal falah itu diganti dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini tujuannya apa? Orang yang ketika posisinya sedang tidur, ketika mendengarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, maka orang itu akan bangun. Oh, ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Maka dari itu ketika kalian mendengarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, bersegeralah untuk melakukan sholat subuh. Kita datang memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai justru kita ketika mendengarkan kalimat itu Allah masih lama, Allah masih ngantuk. Jangan. Kalau kita mendengarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, kalian kok lebih dominan untuk tidur lagi. Lah bagaimana ketika kita mendengarkan panggilan zat yang menciptakan kita, zat yang memberikan nikmat kepada kita, zat yang memberikan anugerah kepada kita, zat yang sebagai tempat mengadu kita dipanggil tapi kita tidak memenuhi, bagaimana hajat keinginan kita akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh, kalau saya analisa seperti ini. Orang tua kita ketika memanggil kita, manakala dipanggil berkali-kali kalian tidak datang, kira-kira orang tua kita itu gimana? Mungkin ada perasaan jengkel, ada hatinya itu dongkol. Maka ketika kita minta sesuatu, minta uang atau minta kuota lah, atau minta yang lain, kira-kira orang tua apakah langsung memberi? Tentunya kan tidak. Itu makanya pentingnya melakukan sholat sunnah, kemudian baru melaksanakan adzan, ya. Adzan mulai dari awal sampai akhir la ilaha illallah, kecuali kalimat hayya 'alal falah itu diganti dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau di Arab itu bacanya pendek, naum. As-sholatu khairum minan naum, itu kalau di Arab. Tapi kalau kita di Indonesia ini melihat dari bacaannya minan naum, itu termasuk harus dibaca tidak pendek tapi panjang. Naum ini adalah ada wawu sukun sebelumnya berharokatan fathah dalam ilmu tajwid, maka ini wajib dibaca apa? Mat lain. Kalau naum saja sekilas itu dibaca lain, itu bacanya satu alif atau dua ketukan. Tapi kalau jadi mat lain ya harus panjang, ya. Nah ini setelah selesai kalian adzan, maka berdoalah, karena banyak di antara masjid-masjid yang ketika sesudah melaksanakan adzan tapi tidak berdoa. Lah doanya adzan itu seperti ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adta
innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kalian bisa praktekkan. Coba di antara kalian nanti itu dibaca bersama-sama ya. Apa itu doa sesudah azan. Karena kalau anak salamah kok sampai doa apa itu doa sebelum adzan, kemudian doa sesudah adzan, nggak bisa, itu saru dan wagu ya. Anak-anak salamah kok sampai nggak hafal, itu saru dan wagu. Karena kita mengajarkan berkali-kali, tidak hanya dari guru tahsin, guru PAI, semua guru mengajarkan. Bahkan kita melatih di sini supaya anak itu bisa melaksanakan sholat secara berjamaah dengan baik dan apa itu dan benar dalam menurut syarak. Kita ajarkan, jangan sampai anak-anak ya ketika adzan, Pak saya nggak bisa adzan, itu saru ya. Apalagi terus kemudian nggak bisa iqomah, juga saru ya. Makanya sesudah sesudah adzan kemudian doa, barulah masuk kepada lafaz iqomah. Iqomah itu sama ya, di sini iqomah itu sama dengan adzan, hanya saja adzan diucapkan itu 2 kali, tapi iqomah itu cukup sekali. Lah kemudian yang kalimat apa itu ditambahi ya, di antara kalimat kelima dan keenam ditambahi hayyalas shalah hayyalal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Ini contohnya lafadznya ya. Jadi ada kalimat qad qamatis shalah, ayo kita mendirikan salat, itu contohnya. Jadi anak-anak harus bisa. Jangan sampai kalian itu tidak bisa. Nanti kalau nggak bisa itu saru dan wagu. Apalagi sudah kelas 9 ya. Kok nggak bisa, itu kurang pas menurut saya. Ya, itu contoh. Pak, pertanyaannya sekarang muncul. Nah ini setelah kita adzan, kemudian kita apa itu sholat tadi, setelah adzan, doa adzan, ini kan pasangan adzan tetap iqomah. Setelah itu bagaimana? Ada hadis dari Rasulullah, ad-du'a'u mustajabah bainal adzan wal istiqamah. Lah di situ dalam ranah secara syariat, secara fikihnya itu ya, bahwa ketika kita apa itu setelah adzan kita melakukan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib maktubah. Sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Lah contohnya apa Pak? Sholat sunnah qobliyah. Kemudian ada sholat sunnah ba'diyah. Lah apa saja Pak? Dihitung. Kalau kita mulai dari sholat subuh, berarti sholat subuh itu disunahkan sholat sunnah rawatib qobliyah. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kemudian salat zuhur ada usolli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ba'diyahnya ada Pak? Ada usolli sunnatadz zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian asal ada Pak? Ada qabliyahnya. Usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ba'diyahnya ada Pak? Ya ora ono, karena itu waktu haram. Tidak boleh orang itu melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Itu haram hukumnya, karena itu waktu ghurubus syams atau waktu setelah sholat asar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah, kecuali apa? Setelah ghurubus syams, matahari itu tenggelam dan waktunya itu memasuki mendekati waktu sholat maghrib. Kemudian maghrib ada enggak Pak? Kalau secara sunnah abadnya itu qobliyahnya enggak ada. Tapi kalau dihitung rawatibnya itu boleh. Usolli sunnatal maghribi qobliyatan, itu enggak masalah. Tapi secara abad, secara sunnah yang
di sini muakkadah, maka nggak ada qobliyah maghrib. Adanya apa? Dia usolli sunnatal maghribi ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian isya ada Pak? Ada. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ba'diyahnya ada Pak? Ada ya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Loh, lah setelah sholat inilah kemudian ya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat kita. Kalau seandainya kita punya hajat, ya Allah, berikanlah kemudahan saya, orang tua saya, keluarga saya di dalam apa? Di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Lancarkanlah rezeki saya, orang tua saya, seluruh kerabat saya ya Allah. Mudahkanlah kepada kedua orang tua kami ya Allah dalam mencari rezeki. Itu contoh. Lah doa-doa yang semacam itu sebenarnya doa yang mustajabah. Kalau seandainya kalian tidak bisa memanfaatkan, itu rugi. Walaupun waktunya itu sebentar, sedikit, tapi manfaatkanlah untuk apa? Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Karena itu waktu yang sangat mustajabah. Artinya mustajabah itu waktu yang sangat diijabahi. Ketika kalian minta, pasti akan diberi. Makanya kalau sesudah azan, kalian bersegeralah untuk memohon kepada Allah supaya apa yang menjadi hajat kalian itu senantiasa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, sebenarnya ada waktu khusus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sangat penting sekali, walaupun kita baru membahas bab adzan atau sunnah sebelum melaksanakan azan. Sayangnya waktunya ini sudah habis. Mau diperpanjang ya nanti sesuai instruksi dari wali kelas. Kita belum memasuki hikmah dan juga manfaat azan. Apalagi kalau anak-anak itu mau azan besok di surga paling awal. Karena Rasulullah sudah menjanjikan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang adzan adalah orang-orang yang paling awal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa ya menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, dan kita senantiasa bisa mengajak kepada masyarakat kita untuk selalu beribadah secara berjamaah. Dan semoga dengan wasilah itulah, perantara itulah, Allah senantiasa akan mencabut ya virus yang ada di khususnya di Indonesia ini. Daripada cukup sekian, saya serahkan lagi kepada wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.